Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Judul renungan kali ini alasan penulisan, ditulis oleh John Blaze. Tuhan adalah kota bentengku. Kami meninggalkan camp dengan menyanyikannya. Tanggal 7 September 1943, Etty Hillesum menuliskan kata-kata tersebut pada selai kartu pos dan melemparkannya dari atas kereta api. Itulah catatan terakhir darinya. Tanggal 30 November 1943, ia mati dibunuh di Auschwitz. Di kemudian hari, catatan harian Hillesum tentang pengalamannya di kamp konsentrasi diterjemahkan dan diterbitkan. Catatan tersebut merangkum pengalamannya melihat kengerian dari pendudukan Nazi berpadu dengan keindahan dunia ciptaan Allah. Tulisan Hillesum yang telah diterjemahkan ke dalam 67 bahasa itu menjadi berkat bagi setiap pembacanya yang mempercayai adanya kebaikan di tengah segala kejahatan yang merebak. Rasul Yohanes tidak menutupi kenyataan sulit yang dialami Yesus selama hidupnya di dunia. Ia menulis tentang kebaikan yang Yesus lakukan, tetapi juga tantangan yang dihadapinya. Kata-kata penutup dari kitab Injil yang ditulisnya memberi kepada kita pemahaman tentang tujuan penulisannya. Yesus Kristus melakukan banyak tanda lain yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yohanes 20 ayat 30. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Catatan harian Yohanes ditutup dengan nada kemenangan. Yesuslah Mesias, Anak Allah. Anugerah berupa tulisan Injil tersebut memberi kita kesempatan untuk percaya dan memperoleh hidup dalam namanya. Kitab-kitab Injil adalah catatan harian tentang kasih Allah kepada kita.
Isinya perlu kita baca, percayai, dan bagikan kepada orang lain. Karena semua yang tertulis di dalamnya membawa kita kepada hidup, yakni Kristus sendiri. Sahabat ODB, perubahan apa yang Anda rasakan jika Anda membaca kitab-kitab Injil sebagai catatan harian para penulisnya? Dan bagaimana Anda dapat mengenal isi hati Kristus melalui kitab-kitab itu? Allah yang Maha Pengasih, aku mengucap syukur atas anugerah kitab suci yang ditulis oleh tangan-tangan hamba-Mu yang setia, sehingga aku dapat percaya dan beroleh hidup dalam nama Tuhan Yesus.